Fix by Opin. Halo, ketemu lagi di channel saya, Om Wid Bukan Main. Jadi di depan saya ini ada motor kesayangan ya, New Mega Pro atau Mega Pro Mono. Ini lagi perbaikan rem cakram belakang. Karena rem cakram belakangnya bermasalah. Waktu diinjak dia ngelos ya atau ngeblong. Jadi sepertinya ada masalah di bagian kalipernya atau pala babinya. Nah, ini keadaannya sudah dibongkar, ban semua udah lepas termasuk kalipernya, dan setelah dicek itu kampas rem masih bagus, masih tebel. Ini kondisinya 70% ya, masih kelihatan garis ininya nih, garis dua ininya, garis penanda ya. Kalau garis penanda ini udah nggak kelihatan berarti kampas remnya udah harus ganti, tapi ini masih kelihatan, masih bagus. Dan ini kalipernya atau pala babinya udah dilepas. Di sini kelihatan karat ya pala babinya. Jadi saya mau sharing sedikit tentang kaliper rem. Jadi kalau rem cakram itu terdapat kaliper rem ya, seperti ini. Nah, di dalam kaliper rem itu ada piston. Piston itu ada yang satu piston seperti ini, single piston ya, atau yang double piston. Nah, bedanya kalau yang double piston biasanya dipakai untuk cakram depan. Kalau single piston itu untuk cakram belakang ya. Jadi kalau single piston, pistonnya satu. Kalau double piston itu pistonnya dua ya. Piston itu yang ini. Kerja dari kaliper rem ini, pistonnya ini dia kalau pedal rem kita injak, dia keluar ya, pistonnya ini keluar, kemudian dia menjepit kampas rem. Nah, kampas rem baru menjepit piringan cakram, sehingga motor bisa berhenti ya. Nah, kalau pistonnya ini nggak bergerak atau macet, dia otomatis ngeblong ya. Atau pada kejadian lain, karena pistonnya ini macet, justru kampas remnya terus menjepit piringan cakram, jadi motor terasa berat atau bahkan nggak bisa jalan sama sekali. Nah, itu dia pentingnya kita merawat rem cakram ya. Jadi setahun sekali minimal coba dicek bagian remnya ya. Jadi dibongkar semua, nggak hanya mengganti kampas rem atau kuras minyak rem aja, tapi di bagian kalipernya perlu dibongkar untuk dibersihin secara menyeluruh. Oke teman-teman, jadi pertama saya mau ngelepas ininya dulu ya, dudukan kaliper yang ke asnya ini bisa dilepas, dan ini elastis ya, bisa maju mundur. Dan nanti habis dibersihin di bagian dalamnya nih harus dikasih grease ya atau stempet biar pergerakan naik turunnya nih lancar tuh. Oke, ini udah lepas. Nanti di bagian ini dibersihin terus dikasih stempet ya atau grease supaya pergerakan kalipernya itu bisa naik turun dengan lancar. Jadi fungsinya itu, jadi fungsi as ini supaya kalipernya ini bisa gerak ya, bisa gerak untuk menjepit cakram secara sempurna. Nah, sekarang tinggal kita cabut pistonnya biar nggak baret. Di bagian ininya bisa kita tutupin pakai kain lap bekas, kemudian kita cabut pakai tang. Kita tutup, kemudian kita tarik ya pakai tang. Biasanya kalau yang belum pernah dibuka dia bakal keras banget. Ini kita tarik sampai dia keluar ya. Kenapa ditutup pakai kain lap begini? Supaya pinggiran dari pistonnya ini nggak baret ya. Sebenarnya bisa langsung dijepit kayak gini,
tapi pasti resiko di bagian sininya akan grepes atau gompal. Jadi sebaiknya kita tutup pakai kain lap kayak gini ya. Kita tarik terus sampai pistonnya ini keluar tuh, terus tarik sampai lepas ya. Nah, ini sudah lepas. Kalau semuanya udah dibersihin, tinggal kita amplas di bagian pistonnya ya. Nah, di sini kan ada item-item ya, bekas kotoran dari sisa minyak remnya. Nah, ini kita amplas pakai amplas halus. Di sini saya menggunakan amplas halus nomor 1000. Jadi amplasnya harus halus supaya nggak ngerusak permukaan dari pistonnya ini. Nah, ini kita amplas ya, supaya pergerakan pistonnya di dalam kalipernya nanti halus dan laju. Karena kotoran kayak gini dia bikin macet ya, bikin pergerakan pistonnya tuh nggak lancar. Di amplasnya nggak usah pakai tenaga teman-teman, jadi ngambang aja. Yang penting noda hitam di pistonnya nih bisa hilang. Amplasnya ngambang aja ya. Oke teman-teman, di sini kalipernya udah kering ya, udah nggak ada air lagi sedikit pun. Tadi udah dijemur ya di bawah matahari, karena hari ini mataharinya lumayan kencang. Terus di bagian ininya dudukan kalipernya juga udah kering, bersih, sudah diamplas. Dan ini untuk pistonnya juga udah kering, udah mulus lagi. Udah mulus, nggak ada kotoran-kotoran lagi ya. Dan sekarang tinggal pemasangan aja. Selanjutnya yang dibutuhin adalah minyak rem ya. Ini minyak rem Preston DOT 3. Ini nanti untuk ngisi minyak rem yang baru, karena kan dibongkar kalipernya minyak remnya semua keluar ya, habis. Kemudian ini stempet atau grease. Jadi stempet ini nanti kita olesin di bagian ini. Di bagian ini supaya nanti kalipernya bisa naik turun secara sempurna ya. Pertama kita masukin dulu piston remnya ini ke dalam kalipernya. Supaya masukinnya gampang, kita bisa bantu pakai minyak rem ya. Oke, jadi minyak remnya kita tuang dulu dikit aja, sekedar untuk melumasi. Nah, ini kita lumasi dulu ya. Kita lumasi supaya pistonnya itu gampang masuk ke dalam kalipernya ini.
Nih kalau udah kita masukin aja. Kalau masuknya gampang berarti pergerakan pistonnya bagus ya. Harus lurus. Ini masukin dikit. Nah kalau dia sudah masuk sedikit, baru kita bantu pakai kain lap ya, biar nggak rusak di bagian pistonnya ini. Kita dorong tuh sampai masuk. Nah kalau masuknya enteng berarti pergerakan pistonnya bagus ya, lancar. Oke, ini kita dorong aja sampai agak dalam. Nah ini tadi masuk ke dalamnya enteng ya, berarti tandanya pergerakan pistonnya bagus, lembut. Sekarang bagian kalipernya ini mau kita pasang ke dudukannya ini ya. Nah sebelum kita pasang, di bagian asnya nih kita kasih sedikit stempet atau grease ya, supaya pergerakan kalipernya nanti bisa laju atau bisa halus, supaya pengeremannya lebih maksimal dan lebih pakem. Nah saya biasa pakai grease atau stempet yang untuk temperatur tinggi ya, mereknya Top One. Kita olesin tipis-tipis aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kita olesin tipis-tipis. Kalau sudah, langsung kita rakit ya teman-teman. Oke sudah. Nah ini langsung kita masukin nih ke dalam sini, seperti ini ya. Tuh. Nah dia harus bergerak seperti ini ya teman-teman. Tuh dia harus seperti ini. Dia harus seperti ini. Nah kalau dia halus seperti ini nanti remnya pakem, karena kampas remnya menjepit dengan sempurna. Oke teman-teman, sebelumnya ini tadi mau saya pertahanin ya kampas remnya karena masih bagus, sekitar 70%-an. Tapi karena mumpung dibongkar ya, akhirnya saya beli yang baru. Saya ganti yang baru aja karena sekalian dibongkar. Seperti ini kampas remnya. Ini tadi saya beli di kisaran harga Rp30.000. Nah ini masih bagus ya, masih tebal. Oke langsung kita pasang aja. Oke teman-teman, jadi di sini sudah selesai ya. Ini saya lagi nyiram bagian-bagian yang tadi kena cipratan minyak rem saat proses bleeding tadi. Karena minyak rem kalau nempel ke bagian bodi atau kena cat itu bisa rusak ya. Karena minyak rem kan panas dia, jadi bisa rusak kalau kena minyak rem.
Nah, di bagian sini kalau ada besi-besi atau bodi-bodi yang kena minyak rem harus segera diguyur pakai air supaya nggak rusak.